Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru yang hebat. Kami Ibu Nuraini Mardiah dari Ranting Pendais Kecamatan Majenang akan memaparkan perihal tentang implementasi pendidikan taman siswa guna mencapai tujuan merdeka belajar dan berkarakter. Merdeka belajar dalam kurikulum merdeka menekankan kepada aspek kemerdekaan pendidik untuk memilih metode, materi, fasilitas, dan lain sebagainya untuk menyampaikan materi pembelajaran. Demikian halnya bagi peserta didik. Konsep merdeka belajar salah satunya bertujuan agar peserta didik memperoleh pembelajaran yang menyenangkan serta terbebas dari hal yang membelenggu yang menyebabkan peserta didik ingin lari dari kelasnya. Merdeka belajar bagi peserta didik juga berarti peserta didik dapat mengoptimalkan bakat dan minatnya. Sebenarnya gagasan Merdeka Belajar telah lama digagas oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922. Konsep yang dibangun Ki Hajar Dewantara ini tidak ada batas atau jarak antara dunia pendidikan di dalam kelas dengan realitas luarnya. Maksudnya, sebaiknya sekolah tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga kemampuan lainnya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pendidikan bersifat memerdekakan manusia. Maksudnya, dengan pendidikan, manusia diajarkan untuk memiliki otonomi berpikir dalam mengambil keputusan bermartabat serta memiliki mentalitas demokratik. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa harus kehilangan esensi belajarnya. Yang pertama, penggunaan metode yang bervariasi. Penggunaan metode yang monoton akan menyebabkan peserta didik merasa jenuh dalam belajar. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi dan mengutamakan metode pembelajaran berbasis permainan. Banyak sekali metode yang menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti index card match, card shot, dan lain sebagainya. Juga dapat diterapkan dengan metode pembelajaran berbasis game, seperti role playing. Intinya, dalam penerapan metode-metode ini, siswa terbawa suasana yang menyenangkan dan mengasihkan, sehingga sampai tidak terasa bahwa dirinya sedang belajar. Yang kedua, mengenalkan realitas kepada peserta didik. Mengenalkan realitas diperlukan agar peserta didik tidak menemui kesenjangan dengan realitas yang dihadapinya. Sama dengan halnya karya wisata. Metode ini mengenalkan dunia sesungguhnya dalam lingkup pembelajarannya. Teknisnya, model pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan mengamati makhluk hidup, tumbuhan, atau hal lainnya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, sekolah taman siswa yang digagas Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan konsep pembelajaran yang menyenangkan. Istilah taman yang dipakai sebagai nama sekolah yang didirikan itu merujuk pada sesuatu yang indah dan menyenangkan. Dengan kata lain, bagaimana sekolah menjadi taman yang indah dan menyenangkan sehingga peserta didik merasa betah belajar di sekolah dan bukan hal yang sebaliknya. Konsep taman siswa juga dapat dihadirkan melalui taman nyata bagi siswa. Artinya, sekolah tidak harus melulu di kelas. Kita bisa mengambil lokasi di luar kelas seperti mengunjungi taman-taman yang indah, atau bisa juga di alam bebas sembari menikmati keindahan alam di sekitarnya. Kemudian, guna menanamkan karakter peserta didik dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan bisa dilakukan melalui
hal berikut. 1. Hafalan Asmaul Husna. Melalui hafalan ini diharapkan tertanam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hafalan juz amma. Pembiasaan hafalan juz amma dapat menanamkan jiwa Qur'ani siswa yang juga dapat menanamkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pembiasaan infak Jumat. Melalui pembiasaan ini, peserta didik diharapkan memiliki karakter peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan memiliki empati kepada orang lain yang lemah dan membutuhkan. Yang terakhir, pembiasaan sholat duha dan sholat berjamaah. Pembiasaan ini dilakukan dengan tujuan melatih peserta didik untuk menjadi muslim yang taat beribadah. Membiasakan sholat berjamaah sekaligus juga secara universal dapat dimaknai sebagai pengejawantahan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang konsep pendidikan taman siswa dalam kurikulum Merdeka untuk mencapai merdeka dalam belajar dan berkarakter. Salam Merdeka Belajar, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.